こんにちは。私の名前はケビンです。このドキュメンタリービデオでは、インドネシアにおけるホームレスや人間カートの現象を紹介します。このビデオではあまり耳にすることはないかもしれないが、彼らの社会でかけがえのない役割を担っている。彼らの話、そして希望を理解することができるだろう。インドネシアの人間カートの生活を深く分かるように、彼らが直面する社会問題の解決策を一緒に見つけましょう。賑やかな首都と高層ビルが立ち並ぶジャカルタの中で、この都市が未だに貧困問題がまだある悲しい現象を保持している。その一つは人間カートの問題です。人間カートとは定住しているゴミ拾いと非定住のゴミ拾いを区別するために使われる言葉です。一般的に人間カートとはカートを仕事の道具として使い、住む場所としても使っているゴミ拾いのことを指します。Nama saya Kevin, saya di sini Pak tanya tentang Freeport. Iya. Oke, pertama boleh perkenalan Pak, nama Bapak siapa sama Pak Solihin. Pak Solihin. Pak Solihin. Iya. Di sini Bapak ada keluarga? Oh, enggak sendiri. Sendiri aja? Iya, keluarga di Jawa. Kalau boleh tahu Bapak dari daerah mana ya asal? Saya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Semarang. Iya. Dari tahun berapa Pak? Bapak udah di Jakarta? Oh, kalau dari Jakarta sih udah lama, cuma berkecimpung ini narir karena nunggu pekerjaan belum ada. Jadi saya pikir apa yang ada saya kerjakan hari ini hasil itu lebih baik daripada yang menunggu pekerjaan yang belum tentu dipanggil sekarang atau besok atau lusa. Nah, ini ada balik ini memanfaatkan barang lipat supaya jadi bahan berguna dan saya pun akan mendapatkan income. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama Bapak tinggal di Gerobak ini? Kalau di Jakarta berarti 2 tahun. 2 tahun Bapak? Iya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Biasanya aktivitas Bapak apa ya sehari-hari? Oh, saya dulu petani, Pak. Petani? Iya. Oh, dulu Bapak petani? Petani, iya. Berkebun lah ya, nanam jagung, padi, segala macam lah gitu. Terus karena ada corona, terus memang ekonomi lagi sulit, jadi apa boleh buatlah saya tinggalkan anak istri, sementara di rumah yang penting ada kegiatan, saya juga ada kegiatan yang kira-kira ada hasil begitu. Jadi setelah saya menanam padi kan, ya, sangkanya lama 3 bulan, saya tinggal ke sini, ntar pulang lagi menjelang panen, setengah bulan atau 2 minggu selesai, balik lagi, karena yang tanaman yang paling mudah kan padi dan nggak begitu menyulitkan buat si penanamnya begitu. Kalau boleh tahu, penghasilan Bapak sehari-hari ini menutupi gaya Bapak dan sehari-hari? Ya kalau untuk sehari, so kan begini, saya tinggal di lapak, nggak di pengepul begitu. Di lapak? Iya. Jadi kalau pagi dapat sarapan, terus ntar kalau pulang siang timbang kan, ya, berapa dapat timbangannya, tetap dapat makan. Sore berangkat lagi, malam pulang lagi ke situ ya. Mau apa yang ada di situ, makanan kah, kue kah, apa? Yang paling jajan tambahan lah begitu. Okay. Lalu apa yang menjadi keputusan Bapak untuk memilih di Gerobak ini Pak? Saya pengen juga menciptakan pekerjaan dari bahan limbah yang tak berguna supaya berguna, dan dari orang yang puluhan orang kalau pendidikan, karena semuanya yang setelah saya pelajari nggak ada bahan yang tidak sangat berguna, jadi berikan berguna lagi lah, nanti saya jadi duit lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Iya. Apakah selama Bapak tinggal di sini ada masalah yang muncul yang terjadi Pak? Ya bermasalahnya mungkin dengan kerja, kan kami kalau misalnya duduk sebentar istirahat di sini, nggak mungkin kecapean, kalau di dalam udah putar-putar ngambil barang-barang udah nggak ada kan, berarti nunggu besok buangan berikutnya. Padahal yang paling ketemunya kapal pemda atau Pemkot, paling disuruh jalan dulu Pak atau kemana dulu Pak, nanti kalau saya udah lewat baru balik lagi. Kendalanya itu aja. Kata-kata
ada upaya dari pemerintah untuk ekonomi atau pendidikan anak gitu Pak? Nggak ada. Saya kebetulan sendiri kalau di kampung paling tunjangan ini berupa macam sembako. Sembako dari pemerintah ya? Iya. Beras, terus Indomie, terus sayur-mayur, terus kacang ayam. Gitu. Oh, gitu. Nggak mesti harus daging begitu. Gitu. Oke, terakhir apa yang Bapak harapkan dari pemerintah mengenai masalah ini? Masalah Ini kan sosial. permasalahan Indonesia kan negara berkembang mau mendekati negara maju. Jadi berpikirlah dengan maju walaupun non pendidikan, tapi kan ada skill yang harus dipelajari dan harus bisa menghasilkan. Jadi kita jadi orang produktif. Bukan orang pendidikan itu saya nggak mau ini harus numpang sama orang, harus berkarya begitu. Minimal numpang sama orang yang berkarya, lama-lama kan bisa begitu. Kalau bengkel kan ilmu pasti. Iya. Masa gue alpannya begitu dari dulu, makanya gue kan dipakai apa? Alatnya model itu. Artinya bisa dipelajari. Jadi di dunia ini nggak kemungkinan kita itu akan istilahnya terpuruk terus dalam ekonomi. Tapi pasti ada jalan begitu. Tinggal manusianya apakah demokratik apa enggak begitu. Baik. Iya. Sudah Pak, tanyanya. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Kevin, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya izin minta waktunya sebentar ya Pak ya, buat tentang Bapak. Ya. Oke, pertama Bapak boleh perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Pak Mustaqim. Pak Mustaqim. Ya, Pak Mustaqim. Bapak kalau boleh tahu dari asal mana Pak? Asal Jawa Tengah Kebumen. Jawa Tengah Kebumen. Ya, ya. Kalau boleh tahu, Bapak di Jakarta ini udah berapa tahun Pak? Saya udah ada 40 tahun. 40 tahun di sini? Iya. Sama keluarga? Sama keluarga. Sama keluarga tinggal di mana Pak? Di Baitul Masjid. Masjid Baitul sini. Masih Baitul sini? Iya. Oke, berarti sudah berapa lama Pak tinggal di Gerobak? Udah lama, udah ada 20-an tahun. 20 tahun Bapak tinggal di Gerobak ya? Iya. Tadinya aku dagang sayur 30 tahun. Dagang sayur 30 tahun? Iya. Oke. Ini 20 tahun. Selanjutnya, biasanya Bapak aktivitasnya apa aja Pak? Saya ya aktivitasnya gimana ya? Ya biasa aja deh. Kayak contohnya aktivitasnya kayak itu apa, ngerokin sampah atau bawa-bawa botol aqua? Saya botol aqua, saya kadang beli, kadang-kadang letak di jalan saya ambil, yang kebanyakan beli, terus beli. Oke, baik. Ya, Kalau boleh tahu penghasilan Bapak apakah bisa menutupi biaya keseharian Bapak nggak selama Bapak kerja jadi ya cukup nggak cukup, ya cukup dicukupin itu. Orang penghasilan kita kan istilahnya walaupun kita tukang pulung istilahnya, saya kan dapat beli sedapat-dapatnya, kita mengucapkan bersyukur kepada Allah. Yang penting kita nyari sehari-hari yang halal. halal ya Pak? Iya. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa menjadi keputusan Bapak untuk tinggal di Gerobak ini Pak? Gimana? Lalu apa yang menjadi keputusan Bapak untuk memilih di Gerobak ini Pak? Ya, saya memiliki gerobak ini oleh karena sehari-hari itu pencaharian saya ya beli kardus. Ya istilahnya kalau ada orang jual kue ya saya beli, gitu aja udah. Dari penghasilan Bapak ini ya Pak? Penghasilan saya. Oke. Iya. Terus kalau boleh tahu Pak, selama Bapak gerobak narik-narik sini, ada ini nggak Pak? Ada masalah yang muncul nggak Pak? Kayak contohnya dari pemerintah gitu Pak, dari dinas-dinas apa? Ya, kemarin sih saya ditangkap sama kantip. Ditangkap sama? Kantip. Oke. Ya kan nangkapnya di sini juga. Tangkapnya di Ya sini nggak juga boleh gerobak di sini, suruh di sono. Masalahnya di sini kan ini tempat gorong-gorong katanya. Oleh karena saya minggir, saya sedang ngopi di sini. Takut ada motor kan, kadang-kadang kan antri motor itu kan kadang-kadang macet. Jadi aku minggir. Ya aku amini aja. Oke. Ya Pak, aku lagi minum dulu. Nanti kalau setelah udah minum saya juga mau pergi. Udah. Pertanyaan selanjutnya, ada upaya dari pemerintah nggak Pak untuk Bapak? Ya
Contohnya kayak bansos gitu Pak, bantuan Nggak sosial. ada. Nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada, daftar juga nggak ditimbalin. Anak saya berapa kali ulang daftar nggak ditimbalin. Jadi nggak ada ya Pak ya. Ya nggak ada. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak harapkan dari pemerintah mengenai ya masalah-masalah yang ini? Ya kalau menurut kita sih boleh-boleh saja, seperti kita kan nggak mampu. Memang kita harapkan kalau bisa, gitu. Karena saya nggak mampu. Ini seperti kita ini ngurus sekali nggak dapat ya, saya nggak bisa ngomong lagi, gitu. Cukup omongan saya begitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah Oh, ya. kasih waktunya. Sama. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. さて、前のクリップワーカートで生活する方々に直接インタビューした結果でした。ジャカルタのような大都で未だにこのような現象が起きているという事実があります。今後私たちや政府が困っている人たちにもっと目を向けてくれるお願いします。以上、ケビン、ありがとうございました。